Halo selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Siska Mamaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama dari Sumatera Selatan. Proses pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ditargetkan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun ajaran baru. Terkait hal ini, Pemprov Sumsel menggenjot proses vaksinasi bagi tenaga pengajar. Menurut syarat PTM adalah cakupan vaksinasi telah mencapai 100% bagi tenaga pengajar. Namun menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Yanuar, sejauh ini vaksinasi terhadap guru baru mencapai 57,51%, sehingga pihaknya akan mengalihkan vaksinasi bagi lansia untuk para guru. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tripoku.com, ada Odi Arya Saputra. Informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Sika. Odi, bisa dijelaskan kapan sekolah tatap muka di Sumatera Selatan akan mulai dilaksanakan? Baiklah Sika. Rencananya Provinsi Sumatera Selatan akan menggelar sekolah tatap muka mulai tanggal 13 Juli mendatang. Namun demikian, hingga saat ini proses vaksinasi di guru terhadap guru maksud kami di Provinsi Sumatera baru mencapai 57% Sika. Oke, lalu kapan target vaksinasi guru ini akan selesai dilaksanakan, Odi? Baik Siska, direncanakan proses vaksinasi terhadap para tenaga pendidik ini akan rampung pada akhir bulan Juni ini Siska. Namun demikian, saat ini pihak dari Dinas Kesehatan masih menunggu pengiriman vaksin dari pemerintah pusat Siska. Oke Odi, bisa dijelaskan apakah ada kendala vaksinasi terhadap guru di Sumatera Selatan? Iya Siska, untuk secara umum di lapangan tidak ada terkendala masalah Siska. Namun demikian, yang menghambat proses vaksinasi adalah distribusi vaksin dari pemerintah pusat Siska, di mana untuk pemerintah Sumatera Selatan sendiri saat ini baru mencapai 1.060.000 vaksin, dengan diantaranya baru 57% untuk tenaga pendidik Siska. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Yanuar. Berikut petikan wawancaranya. Kalau untuk nakes sudah 94%-an, kalau untuk pelayan publik itu sekitar 68% ya. Kemudian untuk lansia memang ini masih terkendala terus ya, sama capaian nasional juga lansia masih sangat rendah, kita baru sekitar 10%. 1 juta sudah sampai nggak Pak? Apa itu? 1 juta vaksin Pak, di kita Pak? Kita, yang vaksin kita terima sekitar 1.060.000-an ya. Vaksin yang kita udah gunakan itu sekitar 65%-an ya, sudah kita suntikan. Nah sisanya ini memang masih bisa untuk penyuntikan dosis pertama, tapi kabupaten kota memang harus menyisakan untuk pemberian dosis kedua, mungkin sekitar 15-20% itu memang harus disiapkan, karena memang sampai saat ini kita tidak tahu jumlah vaksin yang akan datang berapa, bisa jadi lebih sedikit dari yang kemarin atau lebih banyak. Yang kedua juga waktunya datang kapan. Ini juga kita masih belum bisa kontrol sebenarnya, karena memang ini menjadi kewenangan dari pusat. Pak, untuk stok vaksin sendiri berapa saat ini? Untuk stok vaksin, seluruh vaksin provinsi sebagian besar sudah kita dorong ke kabupaten kota. Di kita paling tidak sekitar di bawah 100 vial. Ini juga sebenarnya kita mau dorong untuk ke kabupaten kota, tapi instruksi yang terbaru ini kita siapkan untuk kebutuhan vaksinasi massal yang akan dilaksanakan oleh Polri dalam rangka hari ulang tahun Bayangkari. Kira-kira ada penambahan Pak? Ada penambahan vaksin Pak dari pusat? Saat ini belum ada ya, kita dropping lagi belum ada dropping. Terakhir adalah dropping vaksin untuk UMKM sekitar 80 vial ya. Gitu. Pak, untuk yang apakah memang ada peralihan Pak? Kan kita udah mau tahun ajaran baru nih Pak. Memang ada peralihan atau mempercepat proses untuk guru, vaksinasi guru juga? Untuk guru tetap menjadi prioritas untuk pelaksanaan vaksinasi. Untuk tujuan sekolah kota kita sampaikan juga, tolong diprioritaskan untuk vaksinasi guru untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA.
Ada target nggak Pak penyelesaian untuk vaksinasi guru kapan? Sesuai dengan pusat targetnya itu sekitar Juni ya. Juni sudah selesai. Juni kita harus selesai. Sekarang berapa Pak sudah Pak? Tergantung dengan ketersediaan vaksin ya di lapangan, karena ini kan harus dibagi semua, artinya guru tetap terlayani, lansia juga tetap berjalan. Ada kemungkinan nggak Pak peralihan misalnya dari lansia bisa digeser dulu sementara untuk ke guru gitu? Kalau memang vaksin itu terlalu lama, misalnya capaian usia rendah, jumlah vaksinnya masih banyak, itu bisa dialihkan. Bisa dialihkan karena juga kita harus mempertimbangkan masa expired date vaksin yang rata-rata cuma 3 bulan. 3 bulan. Kebanyakan yang sudah terjual udah berapa lama Pak tersimpan yang ada di Pasmensel sekarang? Apakah sudah mendekati expired time atau belum? Oh belum. Okay. Belum. Kecuali mungkin yang untuk vaksin AstraZeneca yang diterima muara ini ya. Itu gimana kondisinya? Udah mau expired Pak? Iya, itu mendekati ya, tapi itu yang kita dorong untuk segera bisa dihabiskan. Beralih ke berita selanjutnya, kasus COVID-19 pekan ini melonjak di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kenaikan kasus juga diikuti dengan penambahan jumlah pasien meninggal dunia. Dilaporkan sebanyak 13 pasien meninggal dunia dalam sehari, yakni pada Minggu 20 Juni. Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu mengungkapkan jumlah tersebut merupakan rekor kematian terbanyak. Selain itu juga ditemukan banyak kasus pasien COVID-19 yang meninggal di rumah. Hal ini dipicu sikap warga yang memilih menyembunyikan penyakit mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Handika. Siang, Siska. Handika, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini? Ya baik Siska, untuk perkembangan COVID-19 di Kabupaten Indramayu sendiri sekarang ini sedang terjadi lonjakan kasus Siska, di mana pada hari kemarin saja terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 210 orang. Hal ini juga menyebabkan angka kematian di Kabupaten Indramayu semakin tinggi. Tercatat pada Minggu 20 Juni kemarin ada 13 orang meninggal dunia karena COVID-19, Siska. Oke, Handika, tadi sempat soal warga yang menyembunyikan dengan penyakit mereka. Itu apakah lanjut dari setiap fenomena ini? Baik, Siswa. Menurut dari keterangan Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu, memang di fenomena yang terjadi di Kabupaten Indramayu sekarang ini banyak masyarakat yang menyembunyikan status sakitnya. Mereka khawatir disebut memiliki penyakit COVID-19 sehingga tidak berani melaporkan apabila masyarakat yang tersebut mengalami sakit. Hal ini juga menyebabkan banyaknya kasus pasien meninggal dunia di rumah Siska. Dan upaya dari Satgas COVID-19 sendiri sudah menyiapkan berbagai upaya, mulai dari vaksinasi massal, menyiapkan tempat tidur untuk pasien di tambahan di sejumlah rumah sakit, dan Satgas COVID-19 juga menyikapi kasus ini. Mereka menilai menaruh curiga, maksud saya, sudah masuknya COVID-19 varian India atau COVID-19 Delta. Menurut keterangan yang diterima Tribun dari Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu, kecurigaan ini dipicu karena kondisi pasien sendiri yang cepat sekali memburuk dan langsung meninggal dunia, Siska. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Indramayu, Deden Boni Koswara. Berikut liputannya. Untuk IGD sendiri di Kabupaten Indramayu, teman-teman berkoordinasi ya pada hari Sabtu dengan kami, yaitu dokter penanggung jawab IGD-nya maupun direkturnya, terkait dengan adanya kasus nakes yang terkonfirmasi, yaitu 1 orang dokter dan 6 orang tenaga perawat. Dan di situ otomatis mengalami kesulitan ya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, sehingga mereka menutup untuk sementara pelayanan untuk UGD atau emergensi dari tanggal 14 sampai 16.
Tapi pelayanan itu juga tidak hanya karena terpaparnya teman-teman nakes, tapi untuk membuat alur perbaikan alur dan juga sarana kesehatan yang baik di UGD supaya flow-nya tidak memaparkan kembali kepada teman-teman nakes. Dua kepala daerah di Riau menjalani pelantikan oleh Gubernur Syamsuar pada Senin 21 Juni pagi. Kepala daerah yang dilantik yakni Bupati Siak dan wakilnya serta Bupati Rokan Hulu beserta wakilnya. Acara pelantikan dilakukan di Balai Pelangi Kompleks Gedung Daerah Jalan Diponegoro. Proses ini juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ketat. Sejumlah tamu undangan mengikuti kegiatan secara virtual. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Pekanbaru.com, Syaiful Misgiono, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Syaiful. Syaiful. Iya, Siska. Syaiful, bisa dijelaskan bagaimana jalannya acara pelantikan dari kedua kepala daerah ini? Iya, baik Siska dan pemirsa dimanapun saat ini berada, dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di gedung daerah Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, di mana tempat saya berdiri ini tadi baru saja berlangsung pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dua kepala daerah di Provinsi Riau, yaitu Bupati Siak dan Bupati Rokan Hulu. Nah, di mana pelantikan pada kali ini dipusatkan di Balai Pelangi di Kompleks Gedung Daerah Jalan Diponegoro Pekanbaru. Pada pelantikan kali ini langsung dipimpin oleh Gubernur Riau, Syamsuar, dan tadi dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda serta istri dari masing-masing kepala daerah yang dilantik. Nah, memang pada pelantikan kali ini jumlah undangan yang diminta untuk hadir langsung di lokasi pelantikan dibatasi karena sama-sama diketahui bahwa saat ini masih dalam pandemi COVID-19, di mana Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang cukup tinggi dalam penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, selain jumlah undangan yang dibatasi, para undangan juga dapat menyaksikan pelantikan ini secara virtual dari tempatnya masing-masing karena pelaksanaan pelantikan dua kepala daerah di Provinsi Riau ini selain dilaksanakan secara langsung, juga dilaksanakan melalui virtual, sehingga para undangan yang tidak mendapatkan undangan untuk hadir langsung di lokasi pelantikan dapat menyaksikan pelantikan ini melalui virtual dari tempatnya masing-masing. Begitu, Siska. Oke, Syaiful, bisa dijelaskan bagaimana pesan yang disampaikan oleh Gubernur Riau untuk kepala daerah yang baru saja dilantik? Iya, baik Siska. Tadi ada beberapa arahan sekaligus instruksi yang disampaikan oleh Gubernur Riau kepada dua bupati dan wakil bupati yang hari ini dilantik. Ada beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Gubernur Riau. Yang pertama adalah terkait dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Gubernur Riau tadi meminta kepada Bupati Siak dan Bupati Rokan Hulu yang baru saja dilantik agar mereka menggesa pelaksanaan vaksinasi di daerahnya masing-masing setelah resmi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Nah, selain terkait dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi, tadi Gubernur Riau juga menekankan soal percepatan penanganan kasus COVID-19 di dua kabupaten ini, yakni di Siak dan Rokan Hulu. Nah, sekedar informasi Siska dan pemirsa bahwa Rokan Hulu hingga saat ini masuk dalam status zona merah COVID-19 di Provinsi Riau. Nah, di Provinsi Riau dari 12 kabupaten kota ada 2 yang masih berstatus zona merah. Salah satunya adalah Rokan Hulu yang dimana pagi hari ini bupatinya dilantik. Sehingga secara khusus tadi Gubernur Riau menyampaikan kepada Bupati Rokan Hulu agar setelah dilantik melakukan upaya-upaya percepatan untuk menekan angka kasus COVID-19 sehingga zona merah yang saat ini masih disandang oleh Rokan Hulu bisa turun menjadi zona oranye, kuning maupun turun hingga ke zona hijau, begitu. Dan kemudian terakhir tadi Gubernur Riau menyampaikan instruksi kepada Bupati Siak dan Bupati Indragiri yang baru dilantik karena saat ini Riau memasuki musim kemarau dan setiap tahun Riau selalu langganan kebakaran hutan dan lahan. Tadi secara khusus Gubernur Riau menyampaikan agar bupati yang hari ini dilantik benar-benar menjaga wilayahnya masing-masing dari kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun terjadi ketika musim kemarau tiba. Begitu, Siska. Oke, terkait dengan pelantikan kepala daerah, apakah seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 di Riau sudah dilantik, Syaiful?
Iya Siska, di Provinsi Riau pada Desember 2020 lalu ada 9 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak. Sampai hari ini sudah ada 8 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota yang sudah dilantik. Artinya hingga saat ini masih tersisa 1 kabupaten lagi yang bupatinya belum dilantik, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Nah, sejauh ini memang pemerintah daerah masih menunggu SK penetapan Bupati Indragiri Hulu dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dari Kementerian Dalam Negeri, karena sampai hari ini pemerintah Provinsi Riau belum mendapatkan SK penetapan Kemendagri terkait dengan pelantikan untuk Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pekanbaru Syaiful Miskiono. Tribunas, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin itu kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan wilayah Seberang Ulu dan Ilir Kota Palembang dalam beberapa hari terakhir tidak bersinar seperti biasanya. Hal ini dipicu sejumlah kabel yang terlihat sudah terpotong. Namun belum diketahui apakah kabel tersebut memang sengaja dipotong pengelola atau dicuri. Jembatan yang menghubungkan Jalan Slamet Riyadi dengan Jalan Kiai Haji Azhari atau kawasan Pelaju di Seberang Ulu terlihat minim perawatan. Padahal pembangunan jembatan ini memakan dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari pantauan tim di lapangan terlihat sejumlah kabel yang terpotong. Namun saat pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Sumsel akan diminta keterangan terkait dengan hal ini belum memberikan respons. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Arif. Siang, Mbak Dita. Arif, Ya, Mbak. Bagaimana pengamatan Anda di lokasi jembatan Musi tersebut, dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Mbak Dita, dapat kami sampaikan, ya dalam beberapa hari kebelakang masyarakat tidak akan melihat jembatan Musi 4 yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Kota Palembang, Mbak, bersinar seperti waktu pembukaan atau peresmian waktu 2019 kayak gitu, Mbak. Karena yang terjadi di lapangan kita lihat kabel-kabel yang menghubungkan dengan lampu-lampu ya kayak mercusuar lah, lampu-lampu sinar azhar kayak gitu, Mbak. Ternyata nggak ada lagi kayak gitu, terpotong semua. Jadi nggak
nggak bisa kita lihat lagi untuk keindahan ya jembatan Ampera waktu malam hari kayak gitu Mbak. Dan ini juga di lapangan juga kita tanya-tanya ke masyarakat, ya mereka nggak tahu kayak gitu apa penyebabnya, apakah memang dipotong atau terpotong, itu pun jadi tanda tanya sampai sekarang kayak gitu Mbak. Nah mungkin ya ini pun jadi mubazir kayak gitu Mbak. Bukan mubazir atau gimana, karena Musim 4 ini kan ya kebanggaan Wong Palembang kayak gitu Mbak. Nah mungkin ke depan harus ada ya perbaikan lagi lah kayak gitu. Baik, Arif bisa, apakah sudah ada tanggapan dari pejabat berwenang terkait dengan hal ini? Ya kalau dari informasi kita yang dari yang Dinas Pemkot Palembangnya sendiri, kalau mereka bilang ya dari Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang, Muhammad Afan Prapanca, jika untuk utilitas lampu hias sebenarnya belum diserahkan Mbak dari kementerian kepada mereka. Namun untuk lampu PJU penerangan jalan umum yang sudah, ya pun tak menampik jika ada beberapa fasilitas umum yang ada di Palembang masih banyak yang dirusak orang tak bertanggung jawab selama ini. Dan harusnya ada kesadaran masyarakat sebenarnya untuk menjaga dan merawatnya. Ia pun mengakui, kalau Pak Afan sendiri mengakui memang masih sering terjadi pencurian dan pengrusakan sarana utilitas umum kota Mbak, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka pun ke depan akan melaporkan ke pihak yang berwajib apabila menemukan hal-hal seperti ini, supaya ditindak sesuai aturan yang berlaku Mbak. Nah meski begitu, Afan juga belum mendapat laporan secara resmi soal adanya pencurian utilitas di musim 4 tersebut. Sebab kalau di jembatan musim 4 itu belum ada info. Dan kabel PJU di median tengah Jalan Perintis Kemerdekaan, sekitar simpang jalan, bisa pernah ditangkap katanya Mbak. Tapi karena jembatan musim 4 ini pengelolaannya melalui BPJN ya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, Dinas Kota Palembang belum ada kewenangan kayak gitu Mbak. Oke. Mungkin itu dulu Mbak. Oke, baik, terima kasih jurnalis Tribun Sumsel Arif Rohekan atas laporannya. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Sebuah insiden kecelakaan melibatkan 2 kendaraan roda 4 terjadi di ruas tol Solo Ngawi, Boyolali, Jawa Tengah pada Senin 21 Juni. Dalam insiden ini, kendaraan dilaporkan ringsek parah. Bukan hanya itu, juga dilaporkan terdapat korban tewas berjumlah 2 orang. Kecelakaan terjadi di ruas tol yang berada di Dukuh Klepu, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Warga setempat mengaku mendengar bunyi keras saat kejadian. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Solo, Adi Surya Samudra, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Adi. Ya, selamat siang rekan Siska. Adi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan maut di tol Semarang Solo ini? Ya, untuk kejadian kecelakaan maut yang terjadi di tol Semarang Solo itu bermula dari sebuah truk yang belum diketahui plat nomornya, itu mendadak berpindah jalur. Kemudian dari belakang ya terdapat mobil Toyota Innova yang tidak sempat menghindar, dan akhirnya pun terjadilah kecelakaan. Dan sesaat setelahnya terdapat sebuah mobil Ayla yang kemudian melaju ke arah lokasi kejadian. Namun dari pihak pengemudi sebenarnya sudah mengetahui kecelakaan tersebut, lalu mengurangi kecepatan. Namun pada saat itu juga ada mobil Daihatsu, maksud saya Hyundai, yang dari belakangnya kemudian tidak bisa menghindari mobil Ayla yang di depannya, hingga akhirnya terjadi kecelakaan.
dan mobil Ayla pun terpelanting ke kiri dan menabrak mobil Toyota Innova. Sementara mobil Hyundai itu juga terpelanting terlebih dahulu ke ruas jalan sebelah kanan sebelum akhirnya juga menabrak mobil Innova. Sementara untuk truk sendiri langsung kabur setelah kejadian terjadi. Oke, Adi, selain ada korban tewas, adakah korban luka lainnya dari kecelakaan tersebut? Ya, untuk luka ringan ada sebanyak 2 orang dan untuk meninggal dunia ada sebanyak 2 orang. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan? Ya, dari pihak kepolisian sendiri tadi pagi sudah langsung melakukan olah TKP dan sementara ini juga pihak kepolisian juga masih mengecek rekaman CCTV yang berada di pintu tol baik di Jalan Solo Semarang maupun Jalan Solo Ngawi. Itu digunakan untuk mencari sosok atau pengemudi dari yang belum diketahui plat nomornya tersebut. Terima kasih Jurnalis Tribun Solo Adi Surya Samudra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Insiden kebakaran menimpa pasar sementara Leles di Garut, Jawa Barat pada Minggu 20 Juni malam. Akibat insiden ini ratusan kios serta puluhan lapak pedagang hangus terbakar. Insiden kebakaran menimpa pasar sementara Leles di pada Minggu malam. Para pedagang pasar Leles langsung menyelamatkan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman saat peristiwa terjadi. Ketika pasar sementara Leles ini dibangun lantaran pasar Leles lama tengah menjalani revitalisasi. Namun belakangan proses tersebut terhambat karena adanya korupsi. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Tribun Jabar Sidki Al-Kifari yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Sidki. Halo, selamat siang Siska Mawaski. Sidki, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kebakaran yang terjadi di pasar Leles ini? Baik Siska, kebakaran terjadi di Pasar Leles, Kabupaten Garut, di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, maksud kami, terjadi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Pasar Sementara Leles. Kebakaran ini belum ditetapkan pemicunya apa, namun kebakaran ini berhasil menghanguskan lebih dari 412 kios dan 60 lapak pedagang kaki lima. Saat ini di lokasi para pedagang tengah mencari puing-puing dari dagangannya yang mungkin bisa diselamatkan. Baik, Siska. Oke, Sidki, bisa jelaskan apa harapan dari pedagang setelah kejadian ini? Harapan dari para pedagang pasar Leles ini karena memang awalnya ya pasar Leles ini sebelumnya ditempatkan di pasar utama, namun karena proses revitalisasi, kemudian para pedagang ini pindah ke pasar darurat atau pasar sementara yang ditempatkan di alun-alun Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Namun, para pedagang ini dijanjikan revitalisasi akan selesai dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Waktu berlalu ternyata proses revitalisasi ini tidak berjalan dengan baik karena memang ada beberapa kasus revitalisasi pasar Leles ini tersandung hukum. Di antaranya ada kasus korupsi yang melibatkan 3 orang tersangka, salah satunya 1 orang PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Harapannya, karena memang warga yang dipindahkan ke pasar sementara ini setelah direvitalisasi, pasar sementara ini kondisinya sepi. Di samping itu sepi dan banyak hama, yaitu hama tikus. Jadi memang warga sudah menunggu bertahun lamanya untuk ingin segera pindah ke lokasi pasar utama. Namun karena tersandung hukum dan sedang proses lelang kembali pembangunan pasar utama Leles, akhirnya warga mau tidak mau harus tetap berjualan di sini. Baik, Siska. Oke, Sidki, terkait dengan proses hukum kasus korupsi revitalisasi pasar Leles, apa kemungkinan terjadinya? Baik, Siska, proses hukum kasus revitalisasi pasar Leles ini sampai saat ini masih berlangsung dan masih melalui proses-proses hukum. Kita belum mendapat informasi lebih lengkap terkait perkembangan lebih detail terkait 3 orang tersangka kasus revitalisasi pasar. Baik, Kak.
Baik, terima kasih Bupati Jabar Kiki Alkifari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peristiwa angin puting beliung menerjang kawasan coastal area di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu 20 Juni sore. Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan di lokasi mengalami kerusakan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Sebelum peristiwa puting beliung, wilayah tersebut sempat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Sebanyak 3 bangunan mengalami rusak sedang dan 1 kafe mengalami kerusakan parah. Pemilik kafe memperkirakan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Untuk informasi terkininya, sudah ada jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Yeni. Selamat siang, Sika. Yeni, bisa dijelaskan bagaimana kejadian angin puting beliung tersebut? Nah, baik, angin puting beliung yang terjadi di kawasan coastal area Tanjung Balai itu diperkirakan pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan kronologinya itu sangat cepat, 5 menit. Mungkin diketahui juga untuk coastal area sendiri merupakan tempat rekreasi masyarakat Kabupaten Karimun, di mana coastal area ini sendiri merupakan ikon dari Tanjung Balai Karimun. Iya nih, nampaknya saya kurang mendengar suara Anda. Bisa dijelaskan lagi bagaimana kronologi kejadian tersebut? Halo Mbak, ya Mbak. Ya, ini bisa dilaporkan kembali bagaimana kronologis kejadian puting beliung di lokasi tersebut. Ya baik, angin puting beliung yang terjadi pada Minggu sore 20 Juni 2021 lalu menghancurkan sejumlah bangunan di kawasan BSD, coastal area Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana sebelum terjadinya fenomena angin puting beliung tersebut, daerah yang disebut bumi berazab ini lebih diguyur hujan yang sangat lebat dan disertai angin kencang. Nah, akibat hujan tersebut ada sedikitnya 3 gerai dan 1 kafe yang mengalami kerusakan, di mana 1 kafe ini sendiri mengalami kerusakan yang parah. Terlihat bangunan ini seperti atapnya, kemudian dari alat-alat elektroniknya banyak yang hancur. Kemudian ada 3 gerai, di mana 3 gerai ini merupakan 3 gerai yang mengalami kerusakan ringan, seperti atapnya yang berterbangan karena diterpa angin yang begitu kencang sore lalu, Mbak. Oke, ya ini bisa diceritakan kembali bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh puting beliung tersebut? Kerusakan itu sedikitnya mengalami ada 1 kafe dan 3 gerai, di mana kafe tepat di belakang saya, Mbak, posisinya itu banyaknya sedikitnya ada puing-puing dari besi, kemudian ada alat-alat elektronik yang sudah diselamatkan, tetapi dalam bentuk yang sudah hancur, dalam bentuk kerusakan parah seperti bentuk AC atau elektronik lainnya. Kemudian ada pun terlihat juga dari atas atap itu terbang ya, karena putingan angin tersebut, Mbak. Baik, kemudian, Mbak, ya, perlu disampaikan juga, Mbak, sementara pihak BMKG Karimun mengaku belum alat untuk memprediksi kapan datangnya angin puting beliung. Tim observasi BMKG Karimun, Tito Pradita Putra mengatakan angin itu muncul dari banyaknya pembentukan awan cumulonimbus yang diakibatkan oleh penguapan air laut serta serangan lambat yang bergeser dari arah tenggara dan selatan. Nah, perlu diketahui juga, Mbak, BMKG Karimun juga memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Kemudian untuk himbauannya seluruh masyarakat para nelayan pun diminta untuk tetap waspada selama beraktivitas di laut. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Yeni Hartati. Selamat bertugas kembali. Mbak. Baik Tribuners, sejenak kami akan segera kembali tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah jurnalis menggelar aksi solidaritas buntut dari penembakan yang menewaskan seorang wartawan di Sibolga, Sumatera Utara. Dalam aksi ini, para aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku. Aksi solidaritas ini digelar sejak Senin 21 pagi
di sejumlah titik di Pematang Siantar dan Simalungun, seperti di depan Balai Kota Pematang Siantar, Polres Pematang Siantar, dan Polres Simalungun. Para wartawan mendesak aparat kepolisian untuk segera meringkus pelaku penembakan yang menewaskan Mara Salim Harahap. Untuk diketahui, wartawan media online di Pematang Siantar ini tewas ditembak oleh orang tak dikenal pada Sabtu 19 Juni di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis tribunmedan.com, ada Alija, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Alija. Siang, Siska. Alija, bisa dijelaskan apa tujuan dari aksi solidaritas ini? Jadi terima kasih Siska, sejumlah jurnalis dari Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun melakukan aksi solidaritas untuk menuntut pihak berwajib mengungkap siapa pelaku pembunuhan dari jurnalis media online Mara Salim Harahap. Jadi aksi dilakukan pagi tadi, mulai dari lapangan Adam Malik, Pematang Siantar menuju Balai Kota, kemudian ke Polres Pematang Siantar dan berlanjut ke Polres Simalungun. Demikian, Siska. Alija, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan dari rekan media di Siantar dan juga Simalungun terkait dengan peristiwa ini? Jadi, insan jurnalis dari Simalungun, khususnya Sumatera Utara, merasa berduka dengan meninggalnya Mara Salim Harahap yang ditembak oleh orang tak dikenal dekat rumahnya di Karanganyar, Kabupaten Simalungun. Nah, aksi tadi lebih dari sekedar solidaritas. Insan pers merasa prihatin, insan pers merasa berduka, dan bagaimana kasus ini jangan sampai terulang kembali. Jadi pihak insan pers tadi telah berdiskusi dengan Kapolres Simalungun, AKBP Agus Waluyo, dan meminta transparansi perkembangan dari kasus tersebut. Jadi ya demikian, Siska. Sejauh ini bagaimana proses pengungkapan kasus penembakan massal yang dilaksanakan oleh pihak berwajib? Ya, barusan kita selesai berdiskusi, berbincang dengan Pak Kapolres AKBP Agus Waluyo. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya Kapolda telah memberi atensi khusus terhadap kasus ini dengan membuat tim gabungan yang terdiri dari Kapolres Simalungun, jajaran Polres Simalungun, dan Dirkrimum Polda Sumut. Untuk hasilnya belum ada perkembangan signifikan, namun Kapolres berjanji kasus ini akan disampaikan, akan diinformasikan secara sejelas-jelasnya, dan memohon doa dan dukungan dari kalangan wartawan, dan berharap wartawan bisa memberikan informasi sekecil apapun untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis tribunmedan.com Alija. Kita beralih ke berita selanjutnya. Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA dan SMK di Sumatera Barat mulai dibuka hari ini, Senin 21 Juni. Pihak Dinas Kominfotik Sumbar menegaskan bahwa proses pendaftaran online hanya melalui satu laman resmi saja. Dengan adanya pendaftaran online, para calon peserta didik baru tidak perlu datang ke sekolah. Para calon siswa diminta untuk mendaftar melalui laman pbdb.sumbarprof.go.id. Proses pendaftaran akan dilakukan dari hari ini hingga 7 Juli mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada jurnalis tribunpadang.com, Rizka Desri, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Rizka. Ya, selamat siang Siska. Bisa dijelaskan bagaimana hari pertama PPDB SMA dan SMK di Sumbar? Ya, PPDB SMA dan SMK di Sumbar sudah dimulai hari ini dari 21 Juni hingga 7 Juli mendatang, Siska. Nah, untuk persiapan hari ini, tadi pagi sudah diluncurkan oleh Gubernur Sumbar Mahyelti. Kemudian panitia juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari aplikasi hingga pelaksanaan di titik terbawah dan termasuk sosialisasi. Nah, namun berjalan setengah hari nih Siska, PPDB Sumbar sudah muncul masalah. Nah, kemampuan server laman PPDB itu tidak mendukung untuk diakses. Ini diduga karena kunjungan yang tinggi, Siska. Nah, sementara kapasitas aplikasi PPDB sendiri itu bisa 150.000 siswa dengan kekuatan 500 mega hingga 1 giga. Nah, panitia juga sudah mengonfirmasi ke pihak terkait seperti Diskominfo untuk menindaklanjuti. Nah, mereka sekarang tengah melakukan perbaikan dan sesegera mungkin akan memperbaiki, dan diminta juga untuk siswa agar tetap bersabar, orang tua tidak khawatir
karena waktu pendaftaran masih panjang hingga 7 Juli mendatang, Siska. Oke. Baik, Rizka, bila siswa ataupun orang tua mengalami kendala, kemana mereka harus melapor? Ya, ada posko pengaduan yang disiapkan tidak hanya untuk orang tua atau siswa yang mengalami kendala dalam PPDB, tapi juga jika ingin menanyakan hal-hal terkait dengan informasi pelaksanaan PPDB, Siska. Nah, ada beberapa posko pengaduan yang disiapkan di 8 cabang dinas, juga ada hotline atau nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi yang tertera di laman PPDB maupun spanduk yang disiapkan, Siska. Oke. Apakah masih ada sekolah yang masih melaksanakan PPDB offline? Ya, untuk sekolah SMA dan SMK yang masih melaksanakan pendaftaran PPDB secara offline itu ada 16 SMA dan SMK di Sumatera Barat, yaitu rinciannya ada 11 di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk jenjang SMA, kemudian 3 untuk jenjang SMK,